Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Angelina Radisti Leonita, aku absen 5. Kenalin, aku Rana Erika, absen 29. Jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang sejarah dari Kesultanan Aceh. Disimak baik-baik ya. Kalian tahu nggak sih apa itu Kerajaan Aceh? Apa ya Kerajaan Aceh itu? Jadi, Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatshad pada tahun 1496 Masehi. Ibu kotanya sendiri terletak di Kota Kutaraja atau yang sekarang dikenal dengan nama Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh ini berhasil menaklukkan Pahang yang pada saat itu menjadi sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis di Malaka. Selain itu, Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh ini tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kalian tahu gak sih gimana sejarah Kerajaan Aceh itu? Jadi di sini pada poin pertama aku bakal ngejelasin gimana sejarah kerajaan atau Kesultanan Aceh. Jadi kerajaan atau Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayatshah pada tahun 1496 Masehi. Ia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh dan menaklukkan Samudra Pasai yang pada saat itu menjadi salah satu pusat Islam di Sumatera. Ia juga berhasil membangun angkatan darat dan laut yang kuat untuk menghadapi ancaman dari bangsa Barat, terutama bangsa Portugis yang telah menguasai Malaka pada saat itu. Kesultanan Aceh ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi, seperti yang udah aku dan Erika jelasin di awal tadi. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh berhasil menguasai Pahang, yaitu sumber timah utama di Nusantara, dan menyerang Malaka beberapa kali. Sultan Iskandar Muda juga memperluas wilayah Kerajaan Aceh hingga ke Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Nias. Ia juga memperkuat hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Lalu, Kerajaan Aceh ini mulai mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh berakhir pada tahun 1903 Masehi setelah Belanda berhasil menaklukkan ibu kota Kutaraja dalam Perang Aceh yang berlangsung selama 30 tahun. Sultan terakhir Kerajaan Aceh adalah Muhammad Daud Shah yang ditangkap dan dibuang ke Sumatera Utara. Poin kedua yaitu tahun berdiri dan runtuhnya dari Kerajaan Aceh. Tahun berdiri Kerajaan Aceh yaitu 1496 Masehi dan tahun runtuhnya Kerajaan Aceh yaitu berakhir pada tahun 1903 Masehi di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Shah II. Poin ketiga yaitu lokasi Kerajaan Aceh. Karena Kesultanan Aceh ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad 14. Jadi Kesultanan Aceh ini terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja yang sekarang ini kita kenal dengan sebutan Banda Aceh. Poin keempat yaitu raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Aceh. Ada 35 raja yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh. Di sini aku bakal nyebutin 4 raja doang. Yang pertama itu ada pendirina, yang kedua ada masa kejayaan, yang ketiga kemunduran, dan yang terakhir keruntuhan. Yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayatshah yang memerintah pada tahun 1496 sampai 1528 Masehi. Ia merupakan pendiri dari Kerajaan Aceh. Yang kedua ada Sultan Iskandar Muda, Johan Pahlawan Mahkota Alam, yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Ia merupakan raja yang memerintah pada masa kejayaan dari Kerajaan Aceh. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Shah yang memerintah pada tahun 1870 sampai 1874 Masehi. Ia merupakan raja yang memerintah pada saat masa kemunduran dari Kerajaan Aceh. Dan yang terakhir
ada Sultan Muhammad Daud Shah II yang memerintah pada tahun 1974 sampai 1903 Masehi. Ia merupakan raja terakhir yang memerintah di Aceh pada masa keruntuhan dari Kerajaan Aceh. Poin kelima yang bakal aku jelasin di sini adalah peristiwa penting Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang pernah menjadi salah satu kerajaan maritim dan perdagangan terbesar di wilayah Nusantara memiliki sejumlah peristiwa penting dalam sejarahnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, ada kebangkitan Islam. Yang pertama, ada kebangkitan Islam. Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Kebangkitan Islam di Aceh ini menjadi faktor penting dalam membentuk identitas politik dan budaya kerajaan Aceh. Yang kedua, ada hubungan dengan Kesultanan Ottoman. Kerajaan Aceh menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan yang erat dengan Kesultanan Ottoman di Turki. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Kesultanan Aceh dalam perdagangan internasional, tetapi juga memberikan dukungan politik dan keagamaan. Yang ketiga itu ada perkembangan ekonomi dan budaya. Kesultanan Aceh memiliki sejarah yang kaya dalam bidang ekonomi dan budaya. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya di masa lalu, Kesultanan Aceh telah melihat perkembangan seni, arsitektur, dan budaya yang unik. Yang keempat itu ada perang dengan Portugis. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di Kesultanan Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh dengan bangsa Portugis yang sering terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Perang ini mencakup serangkaian konflik dan pertempuran, termasuk upaya Kesultanan Aceh untuk mengusir keberadaan bangsa Portugis dari wilayah Malaka. Yang kelima, ada Perang Aceh. Perang Aceh adalah konflik yang terjadi antara Kesultanan Aceh dengan bangsa Belanda dari tahun 1873 hingga 1904. Perang ini dimulai dengan pendaratan pasukan Belanda di pantai Cermin, Ulilue pada 5 April 1873 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler untuk menyerang Aceh. Yang keenam, ada perkembangan perdagangan internasional. Aceh menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, perak, gading, lada, kopi, kapas, sutra, dan senjata di Nusantara, serta menjalin hubungan dagang dengan India, Persia, Arab Saudi, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa. Poin yang keenam adalah pengaruh kerajaan Aceh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gimana sih peranan atau pengaruh kerajaan Aceh terhadap perkembangan Islam di Indonesia ini? Jadi peranan kerajaan Aceh dalam bidang pendidikan terlihat dari adanya 3 lembaga yang dibentuk untuk memajukan bidang pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Apa aja sih 3 lembaga pendidikan yang didirikan oleh kerajaan Aceh ini? Yang pertama ada Balai Setia Hukama, yaitu lembaga tempat berkumpulnya para sarjana hukama atau ahli pikir untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada Balai Setia Ulama, yaitu lembaga yang disamakan dengan jawatan pendidikan yang membahas masalah pendidikan. Lalu yang ketiga, ada Balai Jemaah Himpunan Ulama, sebuah kelompok studi tempat para ulama atau sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran dan membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, tanah Aceh ini telah menjadi serambi Mekah. Sebutan ini muncul karena Aceh menjadi pusat kegiatan pendidikan keagamaan yang ditangani berbagai bangsa dari setiap pelosok, sebagaimana yang terjadi di Mekah pada saat itu. Di masa Sultan Iskandar Muda pula, pendidikan Islam mengalami zaman keemasan di mana banyak pesantren didirikan dan mudah ditemukan alim ulama serta ahli sastra Islam Indonesia. Beberapa ulama yang masyhur pada saat itu diantaranya adalah Syekh Nuruddin Araini, Syekh Ahmad Khotib Langin, Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, Syekh Hamzah Fasuri, Syekh Abdul Rauf, dan Syekh Burhanuddin yang menjadi ulama besar di Minangkabau pada saat itu. Poin ketujuh yaitu peninggalan dari Kerajaan Aceh. Yang pertama ada Risalah Masailal Mutahdin li Ihwanil Muhtadi, yaitu kitab pengantar di daya sampai sekarang, yang diterbitkan oleh Syekh Daud Rumi.
Yang kedua, ada 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang paling terkenal adalah Sirat Al-Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, dalam bidang militer, pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, Aceh menerima pengiriman teknisi dan membuat senjata, yang kemudian memungkinkan kerajaan ini untuk memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Poin yang terakhir atau poin ke-8 yaitu kemunduran dan keruntuhan dari kerajaan Aceh. Yang pertama, adanya konflik internal. Krisis kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kesultanan Aceh melemah. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636, Kesultanan Aceh terlibat konflik internal. Konflik itu berlangsung hingga Sultan Mahmud Syah menggantikan tahta pada tahun 1870. Ia hanya berkuasa sebentar, yaitu sampai tahun 1874. Selain itu, di sisi lain, situasi di Kesultanan Aceh semakin buruk dengan terjadinya perang saudara, yang salah satunya ada pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Jahar Alamsyah pada tahun 1795 sampai tahun 1824. Di sisi lain, penyerangan Belanda ke wilayah Kesultanan Aceh dapat memperburuk situasi di dalamnya. Yang kedua, adanya perubahan traktat dari Traktat London ke Traktat Sumatera. Dalam Traktat Sumatera disebutkan bahwa Inggris harus mundur dari segala urusan politik dan kebijakan Belanda di Sumatera. Traktat Sumatera ini adalah revisi dari Traktat London yang dibuat pada tahun 1824. Dalam Traktat London, Inggris memiliki hak untuk melindungi Aceh dari serangan bangsa lain. Traktat London ini adalah bentuk kerjasama antara Kesultanan Aceh dengan Inggris. Namun, setelah direvisi dan berubah menjadi Traktat Sumatera, Kesultanan Aceh berisiko akan diserbu oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda mulai menyerbu Kesultanan Aceh pada tahun 1873, dan hal itu menjadi permulaan dari terjadinya Perang Aceh. Yang ketiga, Perang Aceh pada tahun 1873. Perang Aceh terjadi sejak Belanda menyerangnya pada Maret 1873. Sebelumnya, Belanda sudah memberikan tekanan politik kepada Kesultanan Aceh. Namun, serangan pertama yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1873 itu gagal. Setelah itu, Belanda kembali menyerang Aceh pada tahun 1883, 1892, dan 1893. Ketika terjadi konflik Belanda dengan Aceh ini, Sultan Muhammad Daud Syah II meminta Rusia untuk memberikan perlindungan pada tahun 1879 dan 1898. Namun, semua permintaan itu ditolak oleh penguasa Rusia. Pada tahun 1896, Belanda mengirimkan Dr. Christian Snoekhurgronje, yaitu ia merupakan seorang pakar Islam dari Universitas Leiden untuk membantu menundukkan Aceh. Snoekhurgronje yang pada saat itu mendapat kepercayaan dari banyak sekali tokoh pejuang Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda. Ia menyarankan Belanda untuk mendekati para uli balang atau kepala pemerintahan di dalam Kesultanan Aceh. Setelah berhasil mendekati golongan uli balang, Snoekhurgronje menyarankan Belanda untuk segera mengeliminasi mereka. Strategi tersebut ternyata berhasil hingga membuat Sultan Muhammad Daud Syah II menyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 dengan alasan karena sebelumnya Belanda berhasil menculik keluarganya. Beberapa pejuang Aceh seperti Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Kumala, dan Tuanku Mahmud juga turut menyerahkan diri kepada Belanda pada saat itu juga. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat dimengerti oleh kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.